Halo guys, assalamualaikum. Dengan Mbok Broto di sini yang selalu setia menemani Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan praktis. Oke, pada kesempatan kali ini video Mbok Broto akan mengulas tentang teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Saksikan bersama dan jangan lupa ya tonton sampai akhir, karena pada akhir video ini ada soal beserta pembahasannya ya. Mohon kita saksikan bersama, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Mohon kita saksikan bersama. Oke guys, sebelum kita mulai harus kalian ketahui dulu apa tujuan kita belajar teks prosedur. Jadi teks prosedur tujuannya yaitu to inform the readers how to do something and how to make something. Jadi teks prosedur di sini yaitu tujuannya menginformasikan kepada para pembaca how to do something, bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya how to operate television, bagaimana cara mengoperasikan televisi. How to operate laptop, dan bagaimana cara mengoperasikan laptop. How to operate washing machine, bagaimana cara menggunakan mesin cuci, dan masih banyak contoh yang lain. And then how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. For example, how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. How to make soto ayam, bagaimana cara membuat soto ayam. How to make fried chicken, bagaimana cara menggoreng ayam goreng. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Oke, sekarang kita lihat kerangka umum dari teks prosedur. Yang pertama yaitu ada goal atau aim atau purpose, yaitu tujuan. Biasanya tujuan ini ditulis di awal, di atas sendiri ya, atau judul, yaitu memberikan tentang maksud dan tujuan. Ditulisnya sebuah instruksi melakukan sesuatu. Itu adalah goal ya. Sekali lagi terletak pada awal bacaan atau judul. And then materials atau bahan-bahan, yaitu bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu steps or methods, yaitu langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu prosedur. Oke, sekarang kalian lihat di sini ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, prepare the material, siapkan bahan-bahan. Pour the water, tuangkan air. Serve it, sajikan. Insert the card, sisipkan kartu. Turn on the stove, nyalakan kompor. Ya, ini adalah contoh dari kalimat-kalimat perintah. Coba perhatikan, di sini ada prepare, pour, serve, insert, turn on ya. Dan artinya pun kalian tidak memerlukan awalan ya. Jangan menyiapkan, menuangkan gitu ya, karena ini kalimat perintah. Langsung aja siapkan, tuangkan, sajikan, sisipkan, nyalakan ya. Itu adalah contoh-contoh kalimat perintah yang sering kalian jumpai pada teks prosedur. Dan ciri yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya ada kata then, kemudian, after that, setelah itu, next, selanjutnya,
before sebelum, after sesudah. Oke. Dan selanjutnya ada ciri yang lain, yaitu menggunakan numbering seperti first, pertama, second, kedua, finally, akhirnya, ya, dan masih banyak lagi nanti kita jumpai pada contoh text procedure. Oke, sekarang kalian lihat di sini ada gambar. Apa ini ya? Lihat di sini ada gambar ya, secangkir kopi. Sekarang kita lihat yang pertama adalah apakah goalnya ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, goal itu adalah terletak pada judul. How to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Dan selanjutnya yaitu materials atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kopi, yaitu ada 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 teaspoon of coffee, 1 sendok teh kopi, and then a cup of hot water, 1 cangkir air panas. Selanjutnya kita masuk kepada steps atau langkah-langkah cara membuat secangkir kopi, yaitu yang pertama, first put 2 spoons of sugar and a teaspoon of coffee into a cup. Pertama, letakkan atau tuangkan 2 sendok gula dan 1 sendok teh kopi ke dalam cangkir. Second, pour hot water in it. Kedua, tuangkan air panas ke dalamnya. Then stir it gently. Kemudian diaduk. Finally, your coffee is ready to drink. Terakhir, kopi siap diminum. Perhatikan di sini yang warna hijau, first, second, then finally, itu adalah merupakan di sini numberingnya, penomoran yang sering dipakai pada text procedure, and then ini adalah kata sambung, sedangkan yang warna biru adalah kata kerja imperatif ya, ada put, pour, stir. Ini merupakan contoh dari text procedure. Pertama, goal, tujuannya yaitu terletak pada judul, and then material, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah langkah-langkah. And then contoh yang kedua adalah how to call someone. Ini adalah goalnya atau purpose, tujuan dari teks prosedurnya, yaitu bagaimana cara menelpon seseorang. Di sini kita langsung ke langkah-langkah karena kita tidak memerlukan bahan-bahan, jadi langsung aja ke langkah-langkahnya, yaitu first, press the power button. Second, choose the contact list and search the name of someone that you want to call. Then press the call button, green button. Wait until someone accepts your calling. Start the conversation. Finally, press the call off button to end the conversation, red button. Ya, di sini yang warna-warna biru seperti tadi merupakan kata kerja imperatif ya, perintahnya. Jadi jangan lupa untuk penerjemahannya diartikannya langsung ya. Press the power button. Tekan tombol power. Choose, pilih. Kontak ya, daftar kontak, and search, cari nama orang yang akan kamu telepon. Press, tekan.
tombol panggil yang berwarna hijau. Wait until someone accept your calling. Tunggu sampai seseorang menerima panggilanmu. Start, mulai percakapan. Finally, akhirnya atau terakhir, press the call off button. Tekan tombol selesai ya. Jadi dilihat di sini merupakan contoh-contoh imperatif atau perintah. Dan sekarang kita masuk kepada latihannya, yaitu read the text carefully and answer the question. Dipahami, dibaca bacaan ini dengan cermat dan coba untuk menjawab. How to make a plate of fried rice. Ini adalah goalnya, tujuannya ya, judulnya. And then the material, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng itu apa saja. A plate of rice, sepiring nasi. An egg, sebuah telur. Vegetables, sayur-sayuran, yaitu tomato, peas, brokoli, tomat, kacang polong, brokoli. A little of salt, chilies, garlic, kecap, cooking oil. Sedikit garam, cabai, bawang, kecap, dan minyak goreng. And then tools, kita membutuhkan alat-alat yang dipakai. Kalau yang ini tadi adalah bahan-bahannya. Alat yang dipakai untuk membuat nasi goreng apa? Yaitu frying pan, wajan, spatula, and then plate, piring, stove, kompor, and grinder. And then steps, langkah-langkah yang dipakai apa? First, prepare the frying pan. Pertama, siapkan wajan. Second, turn on the stove and pour a little of cooking oil in it. Kedua, nyalakan kompor dan tuangkan sedikit minyak goreng. Then, thin chilies and garlic. Kemudian, tumbuk cabai dan bawang. Next, put them into the frying pan. Kemudian masukkan them di sini, yaitu cabai dan bawang tadi ya, ke dalam wajan. Add a plate of rice and stir them. Tambahkan sepiring nasi dan diaduk. You can add a little of ketchup. Kamu bisa menambahkan sedikit kecap. Serve it with fried egg and vegetables. Sajikan dengan telur goreng dan sayur-sayuran. Jadi jelas ya. Di sini adalah contoh dari bacaan teks prosedur. Sekarang kita masuk kepada pertanyaannya. Answer the question based on the text. What is the goal of the text? Apakah tujuan dari bacaan tersebut? Jadi kalian tadi sudah tahu ya bahwa goal itu terletak pada awal bacaan atau pada judulnya. And then, what should you do before turning on the stove? Kalian sudah tahu juga arti before, yaitu sebelum. Apa seharusnya kamu lakukan sebelum menyalakan kompor? Jadi pasti jawabannya posisinya pada kalimat yang ada di atasnya kata turning on the stove ya, sebelum kata ini pasti jawabannya. And then, what should you do after grinding the spices? Yang kamu lakukan sesudah menumbuk bumbu-bumbu tadi apa? Jadi jawabannya setelah kalimat ini. And then next, put them into frying pan. Kemudian masukkan them
into frying pan. Them di sini yang dimasukkan ke dalam wajan tadi apa? Jadi ini reverse tuh menggantikan ya, kata them di sini menggantikan apa? And then what is the last step? Last means terakhir. Step means langkah. Jadi langkah terakhir itu pada bacaan tersebut apa? Oke, sekarang kita coba apakah jawaban kalian sudah betul. Oke guys, sekarang kita cocokkan apakah jawaban kalian sudah tepat. Number 1, yang ditanyakan adalah goal. Goal itu tujuan, jadi posisinya terletak pada awal atau pada judul ya. To inform the readers how to make a plate of fried rice. Menginformasikan pada para pembaca bagaimana cara membuat sepiring nasi goreng. Ini adalah jawaban nomor 1. And then number 2, apa yang kamu lakukan sebelum menyalakan kompor? Jadi jawaban yang tepat adalah prepare the frying pan. Menyiapkan dulu wajan atau penggorengan. And then number 3, yang kita lakukan sesudah menumbuk bumbu-bumbu tadi apa? Yaitu put them into frying pan. Memasukkan bumbu tersebut ke dalam penggorengan. And then kata them di sini menggantikan lombok atau cabai dan bawang, chilies and garlic. Oke, last mean terakhir. Langkah terakhir yang kita lihat pada teks prosedur apa? Kalian lihat, yaitu serve the fried rice with fried egg and vegetables. Sajikan nasi goreng dengan telur goreng dan sayur-sayuran. Oke, semoga tayangan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.